Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ini tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Saya berusaha untuk menyampaikan tentang budaya positif. Ini arti nyata budaya positif mengenai keyakinan kelas. Ini salam dari saya, salam dan bahagia. Ini merupakan salah satu tujuan pendidikan kita, bahwa murid itu ketika belajar harus selamat dan bahagia. Jadi kalau kalian tidak bahagia belajar di sini, berarti tujuan pendidikan kita belum tercapai. Jadi, makanya di sini ada salam dan bahagia. Harapannya kalian nanti selamat dan bahagia. Ini budaya positif. Nah, salah satu budaya positif yang ingin dikembangkan itu yaitu adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, tujuan utama disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Jadi semua pembelajaran pengennya pemerintah adalah pendidikan yang berkarakter. Jadi kalian mempunyai karakter orang Indonesia. Kemudian berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi pembelajaran kalian tidak hanya berhenti saat sekolah saja. Setelah sekolah pun kalian masih harus belajar juga, sesuai dengan standar lulusan yang diharapkan. Dan ini contoh disiplin positif, ada budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Ketika kalian datang sudah ada guru yang menyambut, terus ada sopan santunnya, disaling kalau sekarang. Sini disiplin itu pada intinya tidak harus dengan memberi hukuman. Saya tekankan, disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Seperti kalian kalau terlambat datang sekolah, nanti sampai sekolah disuruh berdiri, itu bukan hukuman tapi konsekuensi yang sudah disepakati. Kemudian disiplin cenderung menghubungkan dengan ketidaknyamanan. Ketika kalian tidak disiplin, kalian tidak mematuhi peraturan yang ada, kemudian kalian diberi hukuman atau konsekuensi tadi, kan kalian merasa tidak nyaman. Jadi disiplin biasanya dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Yang ketiga, disiplin sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi pengertian disiplin sebenarnya sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalian diberikan konsekuensi tadi supaya kalian mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Syarat utama untuk menciptakan murid yang merdeka adalah dengan disiplin yang kuat. Jadi kita kan menggunakan kurikulum yang merdeka. Jadi kalian bisa belajar sepanjang hayat, itu salah satunya kalian mempunyai disiplin yang kuat. Jadi disiplin yang berasal dari diri kalian sendiri. Tidak usah kami yang menyuruh. Namanya disiplin intrinsik atau internal. Disiplin di sini belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Kalian kan tentunya sudah punya tujuan, punya cita-cita. Nah, fungsi disiplin ini supaya kalian mencoba untuk mengontrol diri. Jadi misalkan ada tugas yang harus segera diselesaikan, teman-teman yang lain sibuk dengan mainannya, kita coba menyelesaikan tugas kita dulu. Tidak usah menghiraukan teman-teman yang lain yang sedang bermain. Atau nanti ada waktunya kita untuk bermain. Jadi kalau ada tugas segera diselesaikan. Kemudian kita fokus pada tujuan yang ingin kita capai. Makanya harapan kami kelas 10 ini kalian nanti sudah menentukan kelas 11 mau seperti apa. Kemudian sudah menentukan kelas 12 mau seperti apa. Setelah lulus mau seperti apa. Apakah mau bekerja, apakah mau melanjutkan kuliah, sudah terkonsep dari sekarang. Nah, konsep itu harapannya dari sini, jadi disiplin supaya tercapai tujuan yang mulia tadi. Jadi kalian fokus kepada tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ini ada istilahnya nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai yang disepakati secara bersama, tidak memperhatikan di situ ada suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya apa. Jadi kesepakatan bersama. Misalkan ada kesepakatan
ingin memberikan aksi nyata saya modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Dalam hal ini kita nanti membentuk tentang keyakinan kelas. Mungkin ada yang bertanya-tanya keyakinan kelas apa, dan nanti akan kita bahas. Ini salam dari kami, salam dan bahagia. Jadi salah satu tujuan dari pendidikan yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan Indonesia kita yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan sejatinya itu membuat supaya siswa itu selamat dan bahagia. Jadi harusnya ketika kalian sampai ke sekolah, kalian ya harus bahagia, walaupun itu banyak tugasnya dan sebagainya. Makanya dibuat senyaman mungkin saja. Budaya positif. Nah, budaya positif dalam hal ini yang akan saya sampaikan ada 3. Yang pertama disiplin positif, yang kedua adalah kebajikan universal, dan satu lagi adalah keyakinan kelas. Walaupun pokok utama kita di keyakinan kelas. Di sini dikatakan bahwa yang paling utama berkarakter. Kenapa? Karena kalian termasuk yang masuk dalam yang dikatakan sebagai generasi emas tahun 2045. Nah, kalian kan kira-kira usianya berapa nanti tahun 2045? 30 atau 40-an? 40-an mungkin. 20 atau 30-an. Nah, sekitar itu. Makanya itu dikatakan sebagai generasi emas. Terus supaya nanti kalian bisa mempunyai karakter yang dimiliki oleh orang Indonesia, tidak terpengaruh oleh karakter bangsa lain. Yang kedua, disiplin, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan yang tidak kalah pentingnya yang terakhir ini merupakan pembelajar sepanjang hayat. Jadi kalian proses belajarnya tidak hanya di sekolah saja, tidak hanya berhenti di SMA saja. Harapannya nanti bisa lanjut ke bangku kuliah. Makanya saran kami ketika sudah berada di tingkat kelas 10 ini, kalian sudah punya target. Nanti kelas 11 itu mau seperti apa, kelas 12 mau seperti apa, setelah lulus SMA mau apa, kerja atau kuliah, sesuai dengan standar jurusan yang di masing-masing sekolah mesti punya standarnya masing-masing. Terus ini berkaitan dengan disiplin. Yang pertama, pada hakikatnya disiplin itu tidak dengan memberi hukuman. Biasanya ada yang bertanya, Pak, kalau pagi itu kalau kami terlambat kok disuruh berdiri? Nah, itu bukan hukuman, itu namanya konsekuensi. Bedanya apa dengan hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu diberikan pada saat itu juga, tidak ada pemberitahuan dulu. Tapi kalau konsekuensi, kalian jauh hari sudah diberitahu, nanti misalkan melanggar, konsekuensinya ini. Apalagi pada saat kalian masuk mendaftar di sekolah kan sudah tanda tangan di itu, tanda tangan ya bermaterai itu ada kamu tanda tangan, orang tua tanda tangan, nanti dari pihak sekolah tanda tangan. Berarti kalian sudah membaca tata tertib yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua cenderung menghubungkan dengan ketidaknyamanan ketika kalian tidak disiplin, kemudian ada konsekuensi tadi, kalian merasa tidak nyaman. Benar atau tidak? Atau nyaman-nyaman saja, Pak, saya disuruh berdiri sampai pulang kerja kan nyaman kok, Pak, tidak apa-apa. Saling menghormati semua warga sekolah. Yang dimaksud dengan warga sekolah ya berarti murid, guru, terus ada karyawan, termasuk ya Pak Guru itu termasuk parkir sama kantin. Ya, security maksudnya karyawan. Semua warga saling menghormati semua warga sekolah. Dua sepakat? Jadi misalkan kalian nanti berjalan di depan orang yang lebih dituakan, ya minimal permisi dulu. Kalian fokus ke situ saja. Jadi misalkan pada saat sekolah waktunya belajar ya belajar, waktunya main, waktunya istirahat ya istirahat. Jangan gunakan istirahat untuk belajar atau sebaliknya. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal.
Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari bangsa, suku, agama, latar belakang. Jadi misalkan semua orang kan sudah menyepakati kalau semua orang itu harus saling menghormati, harus sopan santun, terus toleransi dan sebagainya. Itu namanya kebajikan universal, sudah disepakati bersama. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Jadi motivasi dari dalam diri kalian akan terbangun. Jadi kami tidak perlu menerangkan lagi harus masuk jam 6:30. Ketika terlambat harus seperti itu, tidak harus. Jadi kalian sudah punya kesadaran diri. Kalau masuknya jam 6:30 ya paling tidak 6:25 sudah sampai sekolah. Jadi ada waktu 5 menit juga untuk kalian persiapan mengikuti pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, pada kesempatan kali ini saya mohon untuk memberikan waktu ruang sebentar, kita belajar tentang pemahaman baru ya, berkaitan dengan budaya positif, yaitu keyakinan kelas. Ini sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Ini sudah ada salam dan bahagia. Jadi pada intinya sesuai dengan yang pernah saya katakan bahwa tujuan dari pendidikan adalah supaya siswa itu selamat dan bahagia. Oke. Mengapa budaya positif penting? Itu saya katakan bahwa tujuan utama disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Jadi disiplin positif itu bagian dari budaya positif. Selain berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Jadi pembelajaran kalian tidak berhenti sampai di sini. Kita mempersiapkan pembelajaran untuk pembelajaran nanti ke depannya sampai kalian sebelum tutup usia. Sesuai dengan standar kelulusan yang diharapkan. Setiap sekolah tentunya punya standar kelulusan masing-masing. Nah, salah satunya kita membentuk siswa yang berkarakter. Kenapa berkarakter? Supaya nanti kalian bisa bersaing untuk menghadapi perkembangan zaman. Ini contohnya budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Ketika kalian mau masuk ke sekolah, di sini sudah ada salim dengan Bapak Ibu guru, senyum, salam, sapa. Kenapa tidak bersentuhan? Karena kita kan masih dalam kondisi pandemi. Ini yang terjadi pada pemikiran kita sebelumnya, bahwa yang harus kita rubah itu yang dimaksud dengan disiplin itu tidak harus dengan memberi hukuman. Nah, biasanya kan kalau kalian terlambat disuruh apa? Nah, misalkan disuruh berdiri, atau mungkin boleh masuk kelas jam pembelajaran kedua. Itu biasanya kaitannya dengan disiplin harus dengan memberi hukuman. Sekarang tidak. Disiplin itu tidak harus dengan memberi hukuman. Yang kedua, cenderung menghubungkan dengan ketidaknyamanan. Nah, ketika kalian disuruh disiplin, mesti kalian biasanya, wah, saya merasa tidak nyaman dengan peraturan yang ada. Yang ketiga, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini sebenarnya yang dimaksud dengan disiplin adalah ini. Yang ketiga, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sekolah itu menerapkan disiplin, harapannya nanti kalian akan mematuhi peraturan yang sudah kita sepakati bersama, yang kita sebut dengan tata tertib sekolah. Dan nanti ada lagi yang kita sebut dengan keyakinan kelas. Yang keempat, syarat utama untuk menciptakan murid yang merdeka adalah dengan disiplin yang kuat. Disiplin ini harapannya muncul dari dalam diri kalian sendiri. Kami tidak harus memaksa kalian untuk mengikuti peraturan sekolah yang berkeinginan kuat untuk mematuhi peraturan tersebut, dengan harapannya kalian terbentuk karakternya yang sesuai dengan yang kita harapkan masing-masing. Terakhir, belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Ini pengertian disiplin dalam bahasa lain. Jadi kalian mencoba untuk mengontrol diri kalian agar dapat mencapai tujuan mulia. Tentunya kan kalian masing-masing punya yang namanya cita-cita, pengen jadi apa. Lah, disiplin ini kalian mengontrol diri dulu supaya nanti tujuan kalian itu bisa tercapai. Ada yang masih ingat foto ini mungkin. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini kaitannya dengan disiplin positif tadi. Jadi ada budaya positif, ada disiplin positif,
kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Itu pengertiannya nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi kita tidak melihat seseorang dari luarnya, entah mereka mau dari apapun, tetapi kita ketemu satu kesepakatan yang disebut dengan disiplin universal. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan, diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik, berarti motivasi dari dalam diri kalian akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan tadi. Kontrol diri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, misalkan Mbak Alia, nah, kebetulan kan ini ranking 1 paralel. Mbak Alia menahan diri dulu dari hal-hal yang tidak diperlukan. Harapannya nanti bisa ranking 1 paralel sampai kelas 12. Kan lumayan, 3 tahun tidak usah membayar uang sekolah. Yang ketiga, salah satu nilai yang ingin dicapai adalah profil pelajar Pancasila. Yang ada 6 itu. Masih ingat toh? Pada saat dulu pembelajaran itu P5 itu. Nah, di sini sudah saya tuliskan. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 1 panjang, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Jadi tidak hanya iman saja, tetapi bertakwa berarti menjalankan sesuai dengan keimanan kita. Berakhlak mulia, jadi akhlaknya, karakternya juga dibangun. Yang kedua di sini ada mandiri, berarti kalian bisa mengerjakan sesuatunya tanpa tergantung sama orang lain. Yang ketiga bernalar kritis, berarti kita punya pemikiran-pemikiran. Misalkan ada sesuatu yang menurut kalian itu tidak sesuai dengan pemikiran kalian, kemukakan saja. Jadi misalkan pada saat saya menjelaskan sesuatu, Pak, menurut saya tidak seperti itu, boleh. Kalian punya pemikiran lain boleh, tetapi kan kemudian kita coba beradu argumen, kira-kira mana yang lebih baik. Seperti kemarin pada saat penjelasan ada simbiosis mutualisme, itu ada gambar ikan badut dengan anemon. Pemikiran awal dulu kan itu termasuk simbiosis komensalisme. Nah, ternyata ilmu baru mengatakan bahwa itu adalah simbiosis mutualisme karena dua-duanya menguntungkan. Kemudian yang 1, 2, 3, 4 berkebinekaan global. Artinya berkebinekaan global, jadi kita melihat sesuatu itu tidak hanya dari sudut pandang kita saja. Kita menghormati adat istiadat tidak hanya yang ada di dalam masyarakat kita, tapi kita juga menghormati adat istiadat yang lainnya. Karena di sini global, berarti kita mengakui adat istiadat yang ada di negara lain. Kemudian yang kelima ada gotong royong. Ini salah satu hal yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Jadi kita melakukan sesuatunya bekerja sama, tidak sendiri-sendiri. Terakhir adalah kreatif. Nah, harapan dari kreatif ini kalian nantinya bisa menciptakan sesuatu yang baru. Yang namanya sesuatu yang baru itu tidak harus berbeda yang dengan yang lainnya. Artinya kita sekarang sudah mengenal ada istilah ATM, hanya amati, tiru, modifikasi. Ya, kita menciptakan sesuatu yang baru, salah satunya dengan mengamati sesuatu yang sudah ada. Nah, kita punya pemikiran lain, kita coba tiru, tetapi menggunakan modifikasi cara kita. Nanti dilihat mana yang lebih efektif. Itu namanya kreatif. Nah, ya, ini yang kita sepakati hari ini. Dikatakan berupa bentuk kesepakatan yang disusun bersama, sepakat bersama. Jadi satu kelas tahu semuanya. Supaya terwujud motivasi internal. Jadi ada motivasi dalam diri ketika kita sampai di kelas, sampai di sekolahan, itu mau apa? Jadi jangan sampai nyampe di sekolah cuma tidur-tidur saja. Atau ketika nyampe ke sekolah ditanya ini pelajarannya apa, tidak tahu Pak. Untuk membudidayakan disiplin positif yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila tadi. Masih ingat apa saja profil pelajar Pancasila? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2, bernalar kritis. 3, berkebinekaan global. 4, mandiri. 5, gotong royong. 6, kreatif. Jadi nanti hari ini kita sepakati prosedurnya curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati bersama. Jadi kita coba cari peraturan di luar tata tertib yang sudah ditentukan. Kalau itu kan jelas kita sudah sepakati karena memang sudah ditentukan sekolah lah, ini di luar itu.
Yang kedua, nanti yang berpendapat kita catat semua masukannya, memberikan masukan apa. Yang ketiga, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalkan tidak mencoret-coret apa istilahnya, meja dan kursi, diganti merawat meja dan kursi. Itu kan tadinya kalimat negatif menjadi kalimat positif. Terus meninjau kembali surat pendapat tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman, meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati, kemudian harusnya nanti ada menandatangani keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, hari ini kan nanti kita coba sepakati dulu, kalau sudah nanti kita coba buat di suatu kertas, kita tanda tangani bersama-sama pada kesempatan yang lainnya. Sampai di sini dulu. Ada yang mau tanya tentang keyakinan kelas? Yang jelas keyakinan kelas itu intinya keyakinan yang kita sepakati bersama-sama di luar peraturan yang sudah ada, supaya nanti ketika pembelajaran kalian mempunyai semangat motivasi intrinsik dari dalam ingin belajar. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini contoh keyakinan kelas yang ada, yang sudah ada. Yang pertama di sini menunjukkan tadi ada kesepakatan universal, nilai-nilai universal. Ada hormat, bekerja sama, diterima dan dimiliki. Itu kayak kesepakatan universalnya. Keyakinan kelasnya ada di bawahnya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi kalau misalkan ada barang tidak ada pemiliknya, ya jangan langsung diambil, diumumkan dulu di kelas ini miliknya siapa. Terus yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi ketika dalam suasana pembelajaran, ya sudah kita fokus ke pembelajaran saja, tidak usah misalkan main game atau sebagainya. Kita niatkan di sini ketika sekolah pengen belajar, pengen mendapatkan ilmu. Yang ketiga di situ diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Jadi jangan sampai ada yang merasa dikucilkan, kan seperti itu. Ini hanya contoh saja. Nah, ini yang akan kita sepakati bersama-sama. Kalau kalian setuju, mengenai keyakinan kelas tidak ada masalah ya. Sudah paham semuanya ya. Kita sepakati bersama-sama hari ini ya. Untuk tanda tangannya di pertemuan selanjutnya. Yang pertama berkaitan dengan mandiri. Tadi kan ada salah satu profil pelajar Pancasila mandiri, masih ingat? Nah, di situ ada penyelesaian tugas. Misalkan ada guru yang memberikan tugas. Usul kalian mau seperti apa? Supaya kalian bisa segera menyelesaikan tugasnya. Ada yang mau usul? Usul mengenai ini penyelesaian tugas. Misalkan Rosita, misalkan Pak, saya usul kalau ada tugas dari guru, ya harus diselesaikan saat itu juga, tidak usah menunggu waktu lainnya. Misalkan seperti itu. Nah, silakan mau berpendapat dulu, monggo. Ini kita di sini sharing semuanya loh, tidak ada yang istilahnya nanti jangan-jangan pendapat saya tidak disetujui, jangan seperti itu. Pokoknya kalian punya pendapat masing-masing, silakan dikemukakan. Silakan. Ada yang mau berpendapat dulu? Ada spidol ya? Silakan. Sekretarisnya siapa? Sekretaris kelasnya? Bila. Nah, Mbak Bila, nanti bicara situ Mbak Bila. Yang pertama ini penyelesaian tugas. Ada yang mau berpendapat dulu, supaya nanti apalagi ini semester 2 kan nanti berkaitan dengan kenaikan kelas. Nah, jadi memaksimalkan semester ini untuk meningkatkan kemampuan di semester kemarin. Jangan sampai ada tugas lagi nanti menjelang tes atau setelah tes, Pak, atas nama ini tugasnya belum selesai. Seperti itu. Oke, silakan. Yang mau berpendapat, Mustafa, mau pendapat apa?
atau kita sepakati bersama-sama itu yang tadi. Ya. Ya, sepakat? Ya. Oke, berarti sepakatannya penyelesaian tugas hari itu juga. Sepakat ya, tenang ya. Ketika ada tugas langsung selesaikan saja. Sepakat ya? Tenang loh ini. Ya. Oke. Ya. Penyelesaian tugas hari itu juga. Jadi misalkan nanti ada tugas kalau belum selesai, kita manfaatkan. Kan kalian selesai pembelajaran jam 3. Ya agak pulangnya agak sore sedikit kan tidak apa-apa, setengah jam atau 1 jam. Ya. Terus yang kedua, saling menghormati hubungannya dengan berakhlak mulia. Nah, ada yang mau pendapat dulu? Stefani Pak. Hah? Stefani. Stefani gimana Stefani? Oh. Ya mengenai saling menghormati wis, gimana? Ada yang mau berpendapat? Sepakat saling menghormati? Ya, berarti yang kedua saling menghormati antar warga. Jadi yang dihormati tidak hanya teman sekelas saja, yang menghormati semua warga termasuk guru, karyawan, satpam dan sebagainya dihormati. Menghormati loh, bukan hormat. Nanti Pak hormat berat ya, menghormati. Menghormati kan salah satunya tadi ketika mau masuk ke sekolahan ada salam dulu, atau sekarang kan sudah boleh salim tidak apa-apa. Kemudian ketika berjalan di depan orang yang lebih tua itu kan agak membuka badannya atau bilang permisi. Terus unggah-ungguh dosa. Jadi karena kita nguri-nguri bahasa Jawa, berarti kan ada baiknya menggunakan bahasa kromo inggil. Ya, misalnya orang tidak bisa kromo inggil ya pakai bahasa kromo. Kecuali Mbak Lukiana mungkin sudah bisa bahasa Kraman. Sudah. Oh ya siap, sudah mulai bisa. Nanti diajari Mas Arga kalau nyantai. Siap. Ya. Mas Arga siap membantu ya? Siap. Ya siap. Sudah siap ini. Les privat. Ya nanti les privat. 50% ya. Ya 50%. Yang ketiga, efektif dalam pembelajaran, berarti bernalar kritis. Ada yang mau pendapat dulu? Ketika suasana pembelajaran kalian maunya seperti apa? Santai. Santai. Tulis dulu santai. Yang ketiga santai. Terus apa lagi selain santai? Hubungannya dengan bernalar kritis. Selain santai, selama ini kan nyantai tuh pembelajaran. Ya. Ada yang nggak nyantai kan? Ada. Oh ada loh. Ada yang nggak nyantai. Ya nanti coba saya tak. Setelah ini kan saya nanti apa istilahnya sosialisasi ke guru-guru. Nah, nanti akan saya sampaikan dari kelas itu sudah disepakati yang namanya keseharian kelas. Kesepakatannya adalah ini. Nanti akan saya sampaikan. Selain santai, pengennya seperti apa? Mas Tova, Mas Yahya, ada. Mbak Intan mungkin. Biasanya Mbak Intan. Bapak ini. Ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Saya Pak. Ya. Memperhatikan. Oh memperhatikan, oke, memperhatikan penjelasan guru. Ada lagi Mas selain Mas Farhan? Kata Nabila ngasih tugasnya jangan banyak-banyak. Kak. Oh ya, boleh tidak apa-apa. Nanti kan saya sampaikan ke yang lainnya. Tugasnya jangan banyak, jangan terlalu banyak. Jadi sedikit tapi mengena gitu ya. Jadi diambil intinya ya. Iya. Ada lagi? Ada ya. Berarti kita sepakati untuk yang efektif dalam pembelajaran ada 3, santai. Pak Rio mau ngomong Pak. Gimana Mas Rio? Ada lagi? Katanya Rio tadi setiap mata pelajaran jangan buat PPT terus. Oh ya, mengurangi penggunaan PowerPoint ya. Ya, berarti 4 ya. Ya. Ya, oke. Ini nanti saya bawa loh. Nanti saya bawa ke pada saat saya menjelaskan ke guru yang lainnya. Yang jelas saya nanti menjelaskan ke guru yang lainnya pengennya anak seperti ini.
Apa Mas Hilal? Deadline tugasnya jangan terlalu mepet Pak. Oh, deadline tugasnya. Ya. Oke, Mas Hilal. Berarti satu lagi. 5 ya, cukup ya 5 ya. Oke. Berarti santai, memperhatikan penjelasan guru, tugas jangan terlalu banyak, mengurangi penggunaan PPT, dan Lain. deadline tugasnya jangan terlalu mepet. Jadi ada rentang waktunya, gitu ya. Agak lama, misalkan 1 minggu atau 2 minggu. Ya, begitu boleh. Biasanya tugas hari ini besok langsung dikumpulkan gitu ya. Nah, oke. Yang keempat, peduli pada orang lain. Ini ada yang mau berpendapat atau sepakat ini? Peduli terhadap orang lain, misalkan kemarin kan ada bencana banjir, ada yang terdampak. Setelah nanti biasanya kan ada istilahnya apa itu namanya? Donasi. Ya, donasi seperti itu. Atau mungkin tidak harus dalam bentuk donasi. Misalkan kita doa atau mungkin kita carikan alternatif lain. Tidak harus donasi dari kita misalkan. Yang ini peduli pada orang lain, saya kan peduli semuanya ya. Ya. Sepakat ya. Oke. Keempat, peduli pada orang lain. Yang terakhir ini mengenai kehadiran. Ya, ini terakhir kehadiran. Misalkan nanti ada yang mau kita sepakati selain ini boleh, tapi kan terlalu banyak. Ya tahu, ini kan di luar peraturan yang sudah ada. Ini kan kesepakatan kita masing-masing, namanya saja kesepakatan. Nah, yang kelima kehadiran. Nah, yang pertama biasanya kan karena kita salah satu sekolah yang disiplin, berarti kan masuknya jam 6:30. Kalau ada yang terlambat bagaimana? Suruh pulang aja Pak. Oh jangan. Pulang. Udah nyampe sini capek-capek disuruh pulang. Biar besok berangkat itu Pak lebih awal Pak. Oh ya, berangkat berarti kita sepakati berapa menit sebelum 6:30? 30. 30 berarti jam 6 loh ya namanya. Iya Pak. Yang lainnya mungkin, yang lainnya ada yang mau berpendapat Mbak Kansa? Mbak. Jam 6. Jarak mengenai masuknya, karena masuknya 6:30, kita sepakati kalian nyampe di sini jam berapa? 10 menit sebelum 6:30. Kurang dari 5 menit. Berarti Ya. 6:25. Ya. Nah, jadi kan masih ada kesempatan kalian jadi masuk nyampe ke kelas tidak langsung pembelajaran, tapi ada kesempatan untuk istilahnya bersosialisasi dulu. Kurang 5 menit berarti ya. Jadi sampai sekolah 06.25. Yang kedua, misalkan kan kita tidak apa istilahnya tidak mesti nyampe sini jam 06.25. Misalkan ada sesuatu pada saat perjalanan nyampe sini jam 6:15, Pak, ban saya bocor, Pak, apa istilahnya saya kena macet dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita sepakati kalau memang seperti itu langsung WA saya, mengabari saya. Jadi saya tahu. Misalkan nanti ada anak yang terlambat, alasannya apa? Itu sepakati. Berarti apa istilahnya ya bahasanya ya? Menginformasikan ke wali kelas, ya, menginformasikan ke wali kelas. Jadi kalau ada sesuatu hal yang berkaitan dengan misalkan datanya terlambat atau mungkin ya hari ini kan ada 3 orang yang tidak berangkat, itu menginformasikan ke saya jangan terlalu siang ya. Jadi paling enggak, karena saya harus ngabari ke yang lainnya kan paling enggak 6:30 sudah ngabari saya, atau mungkin sebelum jam 6:30 sudah ngabari saya. Jadi saya bisa memberitahukan ke guru yang lain bahwa si A, B, C ini tidak masuk karena alasan apa. Seperti itu ya. Oke. Menginformasikan ke wali kelas. Terus ada lagi, apabila tidak masuk, selain memberitahu ke saya, ada surat izin. Iya. Sepakat ya? Ya. Ya, jadi 3 surat izin ketika tidak masuk. Jadi
kalau memang hanya 1 hari, surat izinnya boleh dari orang tua. Jadi misalkan hari ini saya tidak berangkat, besok saya berangkat, berarti besok surat izinnya dibawa, bisa dikasihkan ke saya paginya atau pas istirahat ke BP langsung yang tanda tangan orang tua. Tapi kalau apa istilahnya sakitnya lebih dari 1 hari, itu alangkah baiknya ada surat dokter ya. Saya juga kalau izinnya lebih dari 1 hari harus ada surat dokternya. Sepakat ya? Kalau izin kita tidak masuk ke. Ada lagi berkaitan dengan kehadiran atau disiplin? Sudah. Sudah. Berarti kita sepakati ada 1, 2, 3, 4, 5 keyakinan keras yang kita sepakati bersama-sama. Semoga nanti menjadi motivasi intrinsik kalian untuk pembelajaran yang lebih baik. Amin. Terima kasih, Mbak. Ini saya bacakan dulu ya. Kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama-sama. Nah, bisa difoto, kemudian besok kita tulis di kertas, kita tanda tangani bersama-sama, termasuk saya tanda tangan. Nanti kita tempel di belakang. Kesepakatan yang bersama, penyelesaian tugas hari itu juga. Jadi ketika ada tugas, alangkah baiknya diselesaikan pada saat itu juga. Jadi tidak usah menunda waktu. Misalkan selesai pembelajaran jam 3, ya kita luangkan waktu paling tidak setengah jam di sekolah ini untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, saling menghormati antar warga. Jadi tidak hanya kelas saja, tetapi warga sekolah. Yang ketiga, ketika pembelajaran santai, artinya santai ya tetap pada jalurnya. Kemudian memperhatikan penjelasan guru. Kemudian nanti saya sampaikan ke guru, tugasnya jangan terlalu banyak, jadi proporsional sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Terus mengurangi penggunaan PPT, jadi jangan setiap kali pembelajaran disuruh membuat PPT. Sebenarnya kan bisa yang lainnya toh. Ini sudah ada yang bisa Canva belum? Ada yang pernah pakai Canva? Nah itu kan bukan PPT, itu Canva. Kan lebih mudah maksudnya daripada pakai itu, atau mungkin pakai yang lainnya. Terus deadline tugas jangan terlalu mepet. Jadi ada baiknya ada rentang waktu 3 sampai 1 minggu lah. Ya, apa istilahnya? Penugasan. Masuk. Yang keempat, kemudian peduli pada orang lain. Jadi apabila ada teman kita yang terkena musibah, ya minimal kita mendoakannya. Seperti yang saat ini teman kalian yang 3 orang kan sakit semua toh. Dapa, Dimas, sama Dinda. 3-tiganya sakit. Nah, kita doakan semoga segera sembuh. Yang kelima, sampai sekolah jam 06.25. Semoga nanti bisa sampai di sini 06.25. Kalau yang biasanya berangkat mepet jam, apa istilahnya, Pak, paling tempat saya 10 menit nyampe. Ya biasanya kan saya dari rumah jam 6:15 lah. Mulai besok dari rumah jangan jam 6:15, kalau bisa ya jam 6. Saya saja dari rumah yang daerah Banyumanes saja jam 6 kurang. Jadi kalau jam 6 lebih sudah nyampe sini mesti mepet jam 6. Nah ini hal khusus ketika kalian ada sesuatu di dalam perjalanan pulang, dalam ke sekolahan, misalkan ban bocor atau macet atau mungkin ada sesuatu, langsung mengabari ke saya. Jadi saya bisa menginformasikan ke guru yang selanjutnya bahwa atas nama si A mohon izin terlambat karena ini. Yang terakhir adalah surat izin ketika tidak masuk. Jadi kalau kalian hari ini tidak masuk, besoknya masuk langsung membawa surat izin, tidak usah menunggu hari berikutnya. Kalau memang pada saat pagi itu kalian bisa ke BP, langsung serahkan ke BP, Mas Pai atau mungkin guru yang ada di BP. Kalau memang tidak bisa, langsung diserahkan ke saya kalau pas ketemu saya. Itu ya, sepakat bersama-sama ya. Ya. Oke. Terakhir. Nah, sudah. Ini terima kasih atas
kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama-sama. Ini tujuan dari pendidikan kita, salam dan bahagia, selamat dan bahagia. Jadi kalian harus bahagia sebenarnya pada saat pembelajaran itu. Jangan tegang semuanya, jangan takut, apalagi ada guru yang fisika. Ada guru datang langsung duduk dia marah-marahnya. Nanti coba, harusnya pembelajaran itu tujuannya adalah supaya anak selamat dan bahagia. Kemudian ini slogan kami, guru penggerak harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ini saya coba menggerakkan siswa-siswanya dulu. Kemudian saya coba nanti hasil dari kesepakatan ini kita bawa ke guru yang lainnya. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. 1, 2, 3 ya. Sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini saya menyampaikan tugas saya sebagai guru penggerak untuk melakukan aksi nyata berkaitan dengan tugas saya ini di sini. Calon guru penggerak angkatan 7, aksi nyata tentang budaya positif. Dalam hal ini yang akan kita sampaikan atau kita buat bersama-sama adalah keyakinan kelas. Ini adalah salam dari kami, salam dan bahagia. Jadi tujuan utama pendidikan yang ada di Indonesia sesuai yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah membuat siswa itu supaya selamat dan bahagia. Jadi harapannya ketika kalian nyampe di sekolah tidak rengut, tapi bahagia, pengen belajar, ingin mendapatkan ilmu. Dan kepikiran wah tugasnya terlalu banyak, makanya nikmati saja prosesnya. Itu. Kemudian budaya positif. Nah, salah satu unsur dari budaya positif adalah disiplin positif. Tujuan utama disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Jadi harapan semuanya, harapan tujuan pendidikan yang ada di Indonesia, siswa itu mempunyai karakter yang ada atau melekat pada dirinya sebagai masyarakat Indonesia. Nah, masyarakat yang seperti apa? Selain berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan yang tidak kalah pentingnya ini merupakan pembelajar sepanjang hayat. Jadi kalian proses belajarnya tidak berhenti sampai di sini saja. Jangan sampai setelah nanti lulus SMA bingung mau ngapain. Kalian sudah punya target. Kelas 10 harus seperti ini, 11 seperti ini, 12 seperti ini. Setelah lulus mau apa? Sudah punya target masing-masing. Nah, itu hubungannya dengan disiplin positif. Sesuai dengan standar lulusan yang diharapkan. Jadi semua sekolah mesti punya standarnya masing-masing. Salah satunya yang dipadalkan siswa mempunyai sikap yang disiplin. Makanya nyampe sekolah itu jam 06.30 paling pagi itu supaya menghindari macet di jalan. Ini salah satu contoh disiplin positif yang ada di sekolah kita. Ketika kalian datang, kalian sudah disambut oleh Bapak Ibu guru. Sudah disiplin yang benar-benar berasal dari diri sendiri. Jadi, kami tidak perlu menekankan bahwa kamu harus disiplin dan sebagainya. Kalian sudah terbangun disiplin dari dalam diri sendiri. Supaya apa ini? Belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Yang dimaksud dengan tujuan mulia cita-cita kalian. Jadi harapan kami di kelas 10 ini kalian punya target. Kalian kelas 10 mau seperti apa? Misalkan ada yang target kelas 10 saya harus masuk 3 paralel. Nanti di kelas 11 sudah punya target lagi. Kelas 12 punya target lagi. Setelah lulus punya target mau melanjutkan, mau bekerja, atau mau apa silakan. Ini sudah terpola. Dan dari pola tersebut tentunya ada yang namanya kontrol diri. Kita membatasi hal-hal yang sekiranya tidak sesuai dengan
apa yang kita tuju. Misalkan ada tugas yang dikerjakan saja langsung segera dikerjakan daripada menunda. Kalau teman-teman mau apa istilahnya mau bermain silakan. Oh nanti kita punya waktu untuk bermain juga. Selamat pagi anak-anak. Ini seperti yang pernah saya sampaikan bahwa saya mengikuti calon guru muda angkatan 7. Ini saya harus memberikan aksi nyata tentang gaya positif, dalam hal ini adalah keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Nanti akan kita bahas. Ini ada salam pembuka dari saya, salam dan bahagia. Jadi ini yang dituntut dalam suatu pendidikan. Sebenarnya pendidikan itu membekali siswa supaya selamat dan bahagia. Jadi kalau kalian di dalam sekolah tidak bahagia, berarti tujuan pendidikan belum tercapai. Sampai sekolah kok merengut tugas akhir dan sebagainya, oh berarti kalian belum bahagia, tujuan pendidikan belum tercapai. Nah ini budaya positif di sini adalah tujuan utama disiplin positif adalah agar terbentuk yang berkarakter. Jadi salah satu budaya positif adalah disiplin positif. Pernah dengar istilah disiplin ya? Salah satunya kan kalian harus nyampe di sini jam 6:30. Jadi kalau bisa sebelum 6:30 sudah nyampe sekolah. Terbentuk murid-murid yang berkarakter. Jadi salah satu tujuan pendidikan adalah siswa itu berkarakter, kemudian berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Jadi tidak belajar hanya sampai di sini saja. Kalian perlu meningkatkan kualitas diri, karena saingan kita nanti tidak hanya dengan teman kita sendiri, tapi dengan bahasa lainnya. Jadi kita harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak terpentingnya adalah karakter itu. Kemudian sesuai dengan standar kelulusan yang diharapkan. Nah, ini contohnya seperti ini budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Ketika kalian datang nyampe ke sekolah, panggil gerbang, sudah ada guru yang menyapa. Di kalian karena kondisinya masih pandemi, ada yang salinnya masih seperti ini. Terus ada yang sudah pakai salin tangan. Terus ada yang lain ketika jalan di depan orang yang lebih dituakan atau dua orang yang sedang bicara, kalian akan menunjukkan dada. Terus makan, minum itu tidak dalam posisi berdiri. Itu contoh-contoh budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, jadi kan ketika kalian tidak melakukan disiplin yang diharapkan, mungkin diberi hukuman. Nah, sebenarnya disiplin itu tidak harus memberi hukuman. Nah, makanya kita coba cara lain, cenderung menghubungkan dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau kalian melakukan hal-hal yang sekiranya tidak disiplin, kemudian dikasih hukuman, kalian merasa tidak nyaman. Itu bukan yang diharapkan sekarang. Terus disiplin sebenarnya adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebenarnya kalian disuruh disiplin supaya kalian patuh terhadap peraturan yang sudah ada di sekolah ini. Seperti tata tertib kan sudah ada di kelas kita, mana tata tertibnya? Tempelan tata tertibnya mana? Harusnya ada di belakang. Ya, tata tertib sekolah yang sudah disiarkan disampaikan. Kemudian syarat utama untuk menciptakan murid yang merdeka adalah dengan disiplin yang kuat. Belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan. Kali ini pentingnya disiplin di sini sebenarnya. Belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Kalian kan tentunya punya cita-cita setelah lulus sekolah ini SMA mau kemana. Jadi kalian sudah punya tujuan. Jangan sampai setelah lulus yang penting sekolah Pak. Setelah lulus ya sudah yang penting dapat ijazah, jangan seperti itu. Salah satu nilai yang dicapai adalah profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila dalam dimensi itu. Nah, kebetulan ini saya tuliskan. Dimensi yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua adalah mandiri. Tiga bernalar kritis, berkesinambungan global, gotong royong, dan kreatif.
yang diharapkan oleh pemerintah itu seperti ini. Jadi harapannya kalau sudah terbentuk pelajar Pancasila, nanti kita bisa menghadapi yang namanya generasi emas tahun 2045. Jadi di tahun 2045 itu jumlah penduduk Indonesia yang muda angkatan kerja itu lebih banyak daripada yang angkatan tua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya menyampaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7, menyampaikan aksi nyata tentang budaya positif, yaitu keyakinan kelas. Nah, ini salam dari kami, salam dan bahagia. Ini sesuai dengan tujuan utama pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu seyogianya membuat atau supaya siswa selamat dan bahagia. Jadi kalau kalian berada di kelas kok tidak bahagia, berarti tujuan pendidikan kita belum tercapai. Disiplin positif, keyakinan universal, dan nanti tentang karakter. Yang pertama budaya positif. Ini contoh budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Itu ketika masuk ke sekolah, ada guru yang menyambut dengan salut, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Tujuan utama disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Jadi yang ingin dibangun adalah karakternya. Kenapa? Karena karakter itu ciri khas suatu bangsa. Dimana selain karakter ada disiplin, santun, ya. Jadi kalian belajarnya tidak hanya untuk hari ini saja, kalian belajar untuk seterusnya sepanjang hayat. Jadi setiap hari untuk belajar sesuai dengan standar lulusan yang diharapkan. Jadi harapan kami hari ini kalian sudah menentukan nanti kelas 11 mau seperti apa, kelas 12 mau seperti apa, setelah lulus di sini mau ngapain. Kalian mau kerja atau mau kuliah silakan, sudah dirancang. Yang pertama, tidak harus dengan memberi hukuman. Jadi biasanya kan ada kaitannya antara disiplin dengan diberi hukuman. Seperti misalkan kalau kalian terlambat, kan harus berdiri dulu. Itu bukan hukuman, tetapi konsekuensi karena sudah diberitahukan terlebih dahulu. Kalau hukuman itu langsung pada saat itu juga. Ya. Kemudian yang kedua, kecenderungan menghubungkan dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau kalian tidak disiplin, ada hukuman atau konsekuensi, kalian merasa tidak nyaman. Jadi pengennya kami, jadi harapan kami, ketika kalian disiplin benar-benar berada dari dalam diri kalian sendiri. Kalian sudah aturannya jam setengah 7, ya sudah jam setengah, sebelum jam setengah 7 sudah nyampe ke sekolahan, tidak harus diberitahu. Yang ketiga, pengertian dari disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalian didisiplinkan di sekolah supaya menaati peraturan yang sudah ditentukan. Kalian sudah baca peraturannya di belakang. Terus kemudian pada saat kalian mendaftar dulu, pada saat awal mendaftar kan kalian tanda tangan. Jadi sudah membaca peraturan, kemudian kalian tanda tangan, ada tanda tangan orang tua, ada tanda tangan dari kami juga. Ya, kalian sudah memahami peraturan yang ada. Kemudian syarat utama untuk menciptakan murid yang merdeka berarti murid yang berkembang sesuai potensinya, adalah dengan disiplin yang kuat. Jadi disiplin yang kuat berasal dari diri kalian sendiri, cita-cita. Makanya tadi kami harapkan di sini setelah lulus kalian sudah punya harapan mau kemana, cita-cita kalian apa, sudah kejar itu saja terus. Jadi di sini dikatakan kontrol diri. Jadi kalian mengontrol diri kalian supaya tujuan kalian tercapai. Ya, ini adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang tidak tergantung pada suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Namanya nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya saling menghormati, toleransi, sopan, santun, itu kan kebajikan universal. Sudah menjadi kesepakatan bersama-sama terutama masyarakat Indonesia.
Dengan mengkaitkannya nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun dari situ. Kalau kalian sudah memahami, oh orang Indonesia itu harus mempunyai sikap saling menghormati, sopan santun, dan tujuan yang dicapai. Jadi cita-cita kalian bisa tercapai, motivasinya dari dalam. Salah satu nilai yang dicapai adalah profil pelajar Pancasila. Kalian masih ingat profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu dimensinya. Dan kemudian kita ada namanya P5, objek penguatan profil pelajar Pancasila, yang sudah kita laksanakan pertama kali, yaitu kewirausahaan. Ini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 1. Berarti selain beriman, meyakini juga bertakwa. Jadi kalian menjalankan kewajiban kalian sebagai seorang yang beragama sesuai keyakinan masing-masing. Kemudian setelah menjalankan kewajiban juga berakhlak mulia. Jadi kalian punya rasa hormat, menghormati, toleransi terhadap agama orang lain, tidak mengganggu tentang orang lain. Yang ketiga, bernalar kritis. Jadi ketika ada sesuatu hal yang kalian dapatkan, tidak serta-merta langsung ditangkap mentah-mentah, tapi kalian berpikir dulu, baik tidak itu buat diri kalian. Kalau tidak baik, ya tinggalkan saja. Tapi kalau memang baik, coba kita adopsi. Yang keempat adalah berkebinekaan global. Jadi kita mengakui kebudayaan tidak hanya yang ada di tempat kita, tapi global. Kita menghormati kebudayaan yang ada, yang misalkan yang sekarang ada yang namanya K-pop, Korea. Jadi kan kita mengetahui di sana ada yang nama, di luar negeri ada budaya K-pop, kita menghormati, ternyata ada yang sekarang. Tapi kan kita tetap tidak melepas dari kebudayaan yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Saya harus menyampaikan informasi yang sudah saya dapatkan berkaitan dengan budaya positif ini. Ini salam dari kami, salam dan bahagia. Ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan pada intinya membuat bahwa siswa supaya selamat dan bahagia. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pengertian disiplin itu pada intinya adalah belajar. Di situ mereka ingin diadai bahwa mereka sudah melaksanakan tata tertib sesuai dengan peraturan yang ada. Yang ketiga, ini yang diinginkan, mereka selalu terlambat, mereka selalu tidak disiplin. Kemudian mereka akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ketika melakukan sesuatu, mereka akan mencari cara supaya tidak terkena hukuman. Kemudian yang terakhir adalah merasa bersalah, merasa dipermalukan dan tidak dihargai. Tingkatan yang di atasnya hukuman adalah konsekuensi, seperti yang sudah kita lakukan. Ketika siswa terlambat, konsekuensinya adalah maksud yang kedua. Dalam waktu tunggu itu, konsekuensinya adalah mereka di depan lagi. Itu namanya konsekuensi. Jadi kita sudah memberikan arahan dulu ketika mereka melanggar tata tertib, dalam hal ini terlambat. Itu namanya konsekuensi. Bedanya di situ konsekuensinya logis, jangka waktunya hanya pendek, mereka tidak sampai mengadan dalam jangka waktu panjang ketika melaksanakan konsekuensi. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, menghargai disiplin. Kemudian konsep diri yang baik, jadi mereka mempunyai motivasi supaya bagaimana caranya tidak terlambat. Ini yang terbaru, teori yang terbaru adalah restitusi. Jadi kita mencoba untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Jadi mereka mengakui bahwa itu kesalahan mereka, kemudian mereka istilahnya punya konsekuensi ketika melakukan itu dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Jadi muncul dari dalam diri mereka sendiri bahwa mereka ingin berubah ke arah yang lebih baik. Restitusi. Ciri-cirinya di sini ada, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi mereka berusaha untuk belajar ketika melakukan kesalahan
punya solusinya supaya tidak terjadi lagi. Yang kedua, memperbaiki hubungan baik dengan teman maupun dengan guru. Terus yang ketiga, tawaran berupa tawaran bukan paksaan, jadi mereka punya konsekuensi sendiri ketika melakukan kesalahan. Kemudian melihat ke dalam diri sendiri, kebutuhan dasar, cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan pada tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid supaya kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Artinya mereka mempunyai karakter yang supaya lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini yang kemarin kami lakukan, kami membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi sebenarnya pada intinya Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas, misalkan keyakinan kelas yang sudah dibuat, misalkan ketika pembelajaran HP segera dikumpulkan, itu namanya keyakinan kelas. Dan kemarin kami sudah membuat beberapa keyakinan kelas pada jam saya. Dimana pada intinya di situ keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi yang kita buat adalah keyakinan atau aturan di luar peraturan yang sudah ada. Terus ini yang tadi saya katakan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika siswa sudah mendapatkan 5 kebutuhan dasar ini, mereka akan merasa nyaman ketika belajar di sekolah. Yang pertama adalah survival. Jadi mereka berusaha untuk bertahan hidup, latihan bertahan hidup. Dengan cara apa? Salah satunya kan berteman. Ketika berteman, maka nanti kita punya koneksi. Yang kedua adalah kebutuhan untuk diterima. Ketika adalah kebutuhan akan pilihan, jadi mereka diberikan pilihan, kemudian meyakini pilihan tersebut. Yang keempat adalah mereka merasa senang ketika berada di sekolah. Yang kelima adalah mereka butuh pengakuan, jadi ada baiknya memberikan kesempatan mereka untuk misalkan menjadi pengurus kelas, untuk menjadi pengurus OSIS, atau mungkin memberikan kesempatan kepada mereka mengemukakan pendapat yang mereka inginkan seperti apa. Kemudian ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi ini hierarki ya, berdasarkan hierarki yang dikemukakan oleh William Glasser, dosen itu. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghubung. Jadi ketika ada siswa berbuat salah, langsung memberi hukuman. Itu yang paling dasar. Di atasnya itu adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah. Jadi tidak menghukum, tetapi mereka mempunyai data-data. Kamu pernah melakukan ini. Kemudian yang keempat adalah peduli pada orang lain. Mereka meyakini dan sepakat bahwa mereka harus peduli pada semua warga di sekolah. Terakhir, untuk keadilan atau disiplin, kesepakatannya mereka akan berusaha untuk datang tepat waktu. Ketika tidak datang ke sekolah, memberitahu wali kelas. Terus itu kesepakatan yang kami sepakati bersama-sama. Mereka sudah sepakat, saya juga tanda tangan di situ, dan beberapa kelas sudah menempel kesepakatan itu di belakang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan saya sebagai calon dan mohon maaf apabila ada tutur kata atau perilaku saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Semoga ini menjadi paradigma baru kita sebagai calon pendidik atau sebagai pendidik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk membentuk karakter sesuai dengan yang diinginkan pemerintah, yaitu profil keluarga Pancasila. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dari kami, bergerak menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambut ada. Ya Pak. Pas.
Iya lah ora anu. Ini